Noisemaker masih bersama saya, Nyopi PMX. Sekarang di belakang saya ada banyak gitar, mungkin ada bass juga, tapi di sini gitar, ada yang gitarnya kembar ini, kembar apa kembar siam atau apa gitu loh. Jadi posisi saya hari ini ada di satu workshop untuk membuat sebuah gitar. Yang buat gitar biasanya pabrik, karena balik lagi ke masalah bisnis. Tapi podcast saya hari ini, saya akan mewawancarai seorang gitaris dan pembuat gitar di sebelah saya. Apa kabar, Billy? Baik. Namanya Billy. Billy, silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Billy Mujizat, gitaris Mujizat. Mujizat. Jadi bandnya Mujizat. Mujizat. Masih itu? Masih. Tahun berapa Mujizat berdiri? 2000. Tahun 2000. Ya, 2000. Metal atau Hard rock, lebih ke hard rock ya. Lebih ke hard rock. Lebih ke Hard hard rock rock, tuh jadi kayak kalau band luar apa? Kayak ekstrim kayak gitu. Oh, oke. Jadi lebih familiar lah di Ya. di kuping para pendengar ya lah ya. Ya. Oke, lebih gampang dicerna. Ya. Oke. Billy, sejak kapan main band? Main band kalau pegang gitar sih sejak SD ya. SD? Iya. Wow, berarti tahun berapa tuh? 10 tahun, 89. 89 enggak dong, 20 tahun. 87. 87. Iya. 87, 17, udah 38 tahun ya? Iya. Wow. Berarti dari SD. Dari SD. Itu yang ngajarin siapa? Orang tua atau les atau otodidak? Lingkungan, terus kakak juga ngeband juga, ya saya ikut-ikutan. Oke. Ya, akhirnya dapat juga belajar gitu. Jadi belajar secara otodidak lah ya, Ya. karena lingkungan memang Lingkungan. suka musik. Suka musik ya. Oke, terus masih ingat nggak band pertama apa namanya? Zombie. 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 Tahun berapa? SMP atau SD? Tahun 89. 89. Oh, Iya. berarti selang 2 tahun. Ya. Tahun 87 mengenal gitar. Ya. Selang 2 tahun 89 Ya. udah punya grup band. Zombie. Iya, Zombie. Sama keluarga. Sama keluarga. Band keluarga. Iya. Kayak band keluarga tuh kayak apa? Plus Plus. Plus, Bimbo lah ya. Bimbo gitu. Oh, tapi Billy sebagai gitaris. Gitaris. Memang dari dulu gitar aja. Apa belajar alat musik yang lain? Gitar aja. Gitar aja. Iya. Oke. Kalau berarti ada kakak, ada pegang drum atau adik mungkin kayak gitu. Iya. Vokal dari keluarga juga. Dari keluarga juga. My God. Zombie itu bandnya sama. Aliran yang tadi itu apa? Oh iya, sama. Sama. Bahkan lebih keras. Oh ya? Hmm. Lebih keras maksudnya kayak gimana? Kayak Metallica lah. Oh, Metallica, oke. Terus Zombie sampai berapa tahun tuh? Zombie sampai paling nyampe SMA lah. Kelas SMA. 2-an. Berarti bisa dibilang band serius lah ya. Band Maksudnya serius serius. bener-bener main, terus ada event ikut, Event ikut ya. festival dapat Iya. undangan kayak gitu. Iya. Wow. Terus SMA berarti ya? SMA. Nah, habis SMA berhenti main band atau lanjut lagi? Lanjut. Cuman sambil selain mainnya, Hah? saya pengen membuatnya juga gitu. Oh, berarti tahun berapa pertama kali bikin gitar? 94. 94, berarti 87 main gitar, 89 bergabung dengan grup band keluarga, Zombie, Ya. sampai 90 sekitar 90-an. 90-an. 90-an, 94 baru Nah, bikin gitar. bikin gitar. Bikin gitar. Kenapa bisa punya pemikiran mau bikin gitar? Karena sepertinya contohnya lihat orang lain istilahnya bule lah, sebut bule Ya, ya. ya. Oh itu gitarnya bagus. Nah. Nah, mau beli masalah Oh, duit kan? duit mahal. Mahal. Oke, Bikin. bikin. Pengen model seperti contohnya Fender gitu ya. Nah, Pengen Fender atau apalah gitu. nah. Jadi dibikin gitu walaupun jelek buatan sendiri. Tapi kan kerjaman Barreto ya, waktu zaman dulu kan seorang musisi teh bukan cita-cita, bukan harapan dari orang tua, anjir ya naon sih ini main musik ke duitan, mending jadi pebisnis gitu. Nah, betul. Tapi kenapa Billy masih tetap aja main musik? Apa karena dukungan juga dari keluarga atau memang
saya emang nggak mikirin mau masalah duit atau lain-lain, pokoknya saya memang jiwa saya di sini ya just go ahead aja gitu. Iya, emang jiwa saya di musik sih. Di musik. Iya. Terus dukungan orang tua juga memang Musik kuat. musik juga kuat Oke, jadi sekali. mitos lah ya etamanya Nah, seorang musisi bakalan kere teh mitos lah ya. Mitos. Balik lagi ke diri kita sendiri Betul. dong. Oke, berarti Setuju. 94 bikin gitar. Iya. Itu bikin buat sendiri ya pasti Buat sendiri ya. Buat sendiri. Berarti kan bisa tahu lah plus minusnya seperti apa Betul. gitu. Masih inget nggak dulu waktu bikin gitar buat sendiri ngambil contoh dari merek apa? Dari merek Fender. Fender. Mm-mm. Kenapa nggak pilih merek yang lain? Kan banyak tuh merek-merek gitar. Nah, itu Kenapa harus Fender? karena dari spare partnya itu bisa dibilang agak lebih murah gitu. Kalau yang lokal-lokalnya gitu. Oh. Persis tapi lokal gitu kan. Iya. Kalau yang kayak Ibanez, kalau yang lainnya Kramer gitu kan, Updown itu kan lumayan harganya gitu. Jadi Oh, yang oke. lebih murah dulu lah. Sambil pembelajaran gitu. Sambil pembelajaran. Langsung berhasil apa gagal? 1-2 gagal. Oh, bikin satu, kedua Gagal. gagalnya dari mana? Dari bentuknya, apa dari Dari bentuk, kenyamanan, terus posisi gridnya. grid itu apa? Grid ini Grid. yang buat handle. Oh, oke. Itu di situ posisinya fals gitu, gagal gitu aja. Tapi spare partnya nggak gagal karena ini gagal dibuang bikin lagi gitu. Spare partnya diambil pindahin gitu. Oh, jadi penempatan aja. Nah, Penempatannya memang belum pas. ukurannya karena masih awam, Hah? jadi dikira-kira gitu. Jadi ternyata salah. Coba mana lihat sih, coba. Yang mana sih? Yang namanya. Ini namanya. Nah ini, Ini apa namanya? bridge. Bridge. Nah, Ini nih, ya, bridge. Oh, jadi ini tuh memang ada ukuran lah. ada ukuran dari sini ke sini, dari sini ke sini ada ukurannya. Oh, oke. Sugan orang teh jas nempel-nempel we geus jreng anjing ngagitar henteu nya. Enggak. Oh, 9. Terus bener-bener menurut Billy, duh ini gitar bikinan saya udah enakan. Itu prosesnya berapa lama? Dari tahun 94 kan pertama bikin? Itu sekitar 98 baru Anjrit. merasa enak. 4 tahun? Sakedeung wae ih. 4 tahun nih. Jadi terus aja Terus, diulik. iya, Belum ada yang pesan itu. belum. Dan pokoknya buat pakai sendiri aja. Sendiri. Jadi kalau udah enak baru percaya diri untuk dibawa konser gitu ya, ke event. Iya. Nah, pulang dari event baru ada yang nawar gitu. Oh, jadi Noisemaker Billy ini bisa dibilang salah satu gitaris terbaik lah yang dimiliki oleh Kota Bandung. Karena main tahun 87 ya, 87 ya? Ya, 87 udah mulai main gitar dan sering mengikuti kompetisi kayak solo gitar ya. Solo gitar. Banyak sekali prestasi yang dicapai oleh Billy. Dan saya kenal sama Billy juga karena kita suka sepeda, main bareng, jadi aja kenal gitu. Berarti 4 tahun untuk proses untuk pembuatan gitar yang betul-betul menurut Billy udah enakan lah ya gitu. Untuk pemilihan kayu itu dulu pakai kayu apa Billy? Dulu pakai kayu buat bangunan kayak kamper, jati. Gitu pertama kali karena yang ada kayu cuman itu. Tapi kan berat Belum ya. mengenal. Jati berat kan? Berat. Tapi kan ya, setahu saya ya pemilihan kayu kan akan mempengaruhi suara. Iya, pengaruh. Nah kalau dulu pakai jati sama kamper, terus biar menghasilkan suara yang bagus, kamu bisa peroleh dari mana? Dari pick up sama efek lah. Oh, Jadi jadi dari kamu situ. main di situ, Main di situ nggak memikirkan karakter dari sini. karakter dari kayu. Dulu belum tahu karena awal. Oke, karena setahu saya kayu itu sangat berpengaruh kan, berpengaruh besar lah ya. Sangat. Oke, jadi karena bahan yang ada aja yang dipakai, akhirnya mainlah di sound effect. Sound effect. Oh, oke. Terus Bill, kan ini ya, ini Noisemaker ya. Ini bentuknya tuh kayak gini. Dulu ngebikin kayak gini gimana kan? Setahu saya zaman dulu mah nggak tahu ya, mungkin Iya. sudah ada mesin kayak laser gitu atau enggak, atau gimana Billy bikin? Dulu bermain dengan gergaji sama golok. Anjir. Berarti kayu lebar gitu dipotong, Iya. seukuran body yang mau dibikin, Ya, terus bentuk shape-nya ini pakai golok. pakai golok. Anjir. Golok Manual. ya? Manual. Manual. sekali, ya.
golok terus di amplas, dikikis lagi. Iya, gitu. betul. Tuh ya noisemaker. Manual, jadi bisa dibilang 100% handmade, kecuali ya yang tadi spare part mah nggak mungkin bisa bikin, ya itu mah Iya. pabrikan gitu. Proses pembuatan dulu nih berapa bulan untuk satu gitar, Satu untuk gitar, menghasilkan suara yang menurut Billy sudah oke dengan kayu yang tadi dibilang kayu jati atau kayu kamper, itu berapa lama? itu sekitar 1,5 bulan lah. 1,5 bulan. Untuk membentuk bodinya aja, Anjir. Untuk bikin ini doang belum necknya. 1,5 bulan. Karena manual. Gak bayangnya pakai ragaji, pakai golok, jempol hungkul meureun jari teh Betul. euy. Betul. 1,5 bulan. Terus untuk naiknya? Necknya 1 bulan lah. Ini doang. Iya. Anjir. Apa yang bikin sulit ini naik? Karena kan perbedaannya kan nggak jauh lah. Ini 1,5 bulan, ini Ya. sebulan. Sedangkan body kan kelihatannya gede, kayaknya rumit gitu. Ya. Ini sedangkan cuman gini doang, kok bisa sampai sebulan tuh kenapa? Kalau sekarang kan udah ada ragum untuk penjepit di sini, kayak ini fretboard ya. Penjepit kena kan sekarang ada ragum. Nah, Terus ngelurusin ini sekarang ada router, sugu router itu kan. oke. Kalau dulu kan pakai amplas, pengen Pakai amplas sama pakai water pass mungkin. Iya. Oh. Gitu. Jadi lama sekali ini kurang ini. Kalau sekarang kan pakai Ya. udah lurus. Oh. Gitu. Jadi ini tuh memang benar-benar diukur. Iya, harus flat, harus lurus. Ini? Iya. Karena ini akan mempengaruhi. Pengaruh sekali. Tapi kan ada yang belakangnya bulat kayak gini. Nah, itu pakai kikir. Pertama golok dulu. Iya. Golok dulu, terus pakai ukiran gitu. Ya. Baru pakai kikir. Namanya kikir sebutnya. Iya. Berarti kalau manual lebih susah yang melenung gitu katanya. Iya. Ini harus lurus. Ini tuh. Kalau ini yang gagal. Ini yang gagal. Contoh yang gagal ini contoh Ini yang contoh gagal. Oh. Oke. Nah, berarti total nih biar jadi gitar berapa lama? 3 bulan kalau dulu. 3 bulan, Bro. Iya. Berarti kalau ada yang pesen 5, ini kebayang ya? Oh, kalau pesen 5 kan mungkin lebih cepat ya. Nah, lebih cepat Ya, dibarengin. dibarengin. Bareng. Terus 3 bulan handmade. Dulu dijual berapa, Bil? Ya dulu 1 juta lah. 1 juta handmade. Iya. Masih inget nggak customer pertama yang beli sama? Ada orang Cimbaduyut, Pemain gitar, temen ya. punya band juga. Punya. Nah, gimana Bill bisa meyakinkan sama customer ya bikinan handmade, Ya. terus orang mau beli? Kan biasanya, anjir, kamu pemain gitar nggak mungkin bisa bikin gitar kan gitu. Iya. Nah, itu gimana cara nge-treatment teman-teman ataupun orang lain buat beli gitar bikinannya Billy? Itu paling dari setiap konser ya, Hah? setiap konser, tiap event gitu. Hah? Kok catnya ganti-ganti gitu kan? Oh, Ini oke. dicat di mana, dicat sendiri gitu. Oke. Gitu. Nah, terus mulai dari situ berkembang, nanyain bikin gitarnya di mana gitu. Oh, jadi yang bikin orang menarik itu karena ganti cat. Ganti cat. Dipikir ini ganti gitar. berubah gitu. Oh. Tiap kemarin pakai catnya warna ini, sekarang kok ini lagi. Oh. Kok sekarang nggak ada catnya gitu. Oh, dari situ orang hanya Ini di mana katanya. Ya. Kan kalau dulu kan masih jarang kan. betul. Kalau Dulu mah sekarang kan sulit lah. banyak Ya. sekarang. Kalau dulu jarang, makanya orang-orang nanyain gitu. Hmm. Ini di mana? Ini di mana? Ya saya sendiri. Nah di situ Oh, mulai pada tahu gitu. oke. Itu biasanya orang-orang pesen sesuai dengan Sesuai dengan Oh. bentuk yang dia pesan gitu. biasanya cuma di body aja. Mm-mm. Oke. Kalau suara kan itu mah udah segitu Ya itu aja ya. kebanyakan dia bawa sendiri kayak pick up-nya, beat-nya gitu. Bawa Oh, sendiri dia. gitu. Berarti yang tadi harga 1 juta itu udah lengkap, udah tinggal jereng aja. Nah, Oke. itu dulu. Dulu. Oke, itu bertahan berapa lama, Bill? Bikin apa? Handmade manual. Bertahan nyampe 2004 lah. 2004, 2003. 2003, Iya. 9. Oh, lumayan lama juga ya. Lumayan. 2003. Dan itu masih sibuk di band Mujizat. Di band Mujizat ya. Oke. Terus akhirnya memutuskan untuk punya workshop lah. Iya, betul. Oke.
jauh lebih gampang kan? Betul. Untuk promosi juga jauh Iya, lebih gampang. lebih gampang. Sekarang ada internet, ada sosial media dan lain-lain. Iya, betul. Nah sekarang udah punya workshop sendiri. Iya. Terus kalau pengerjaan berapa lama sekarang? Kalau sekarang 2 mingguan, Bang. 2 minggu satu gitar, Iya. udah jadi. Udah jadi. Berarti prosesnya gimana? Biasanya proses itu bagaimana? Misalnya saya customer nih, Iya. biasanya bawa gambar dong, bawa foto. Misalnya saya pengen bikin gitar kayak si artis ini nih. Iya. Biasanya bilang aja mereknya misalnya A gitu. Mhm. Terus Billy cuma lihat gitu aja dari gambar. Iya, lihat ini dia pasti nanyain ini budget berapa. Nah, gitu. Oh, customer nanya Iya, budget. jadi Oke. berapa? Sekian. Ah, Oke, deal, langsung saya gambar. Oke, Gambar terus di 3 dimensiin Iya. Langsung dibawa ke mesinnya. mesin, potong, Iya. Langsung gini bentuk. langsung bentuk. Oke. Nggak usah pakai golok lagi. Jadi noise maker tadi saya sempat ke workshopnya Billy ya. Jadi ada beberapa mesin. Nanti noise maker bisa lihat potongan video yang sudah saya rekam tadi, biar noise maker tahu lah sedikitnya proses pembuatan gitar di workshopnya Billy. Oke, berarti tadi sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Berarti bikin dulu body, Ya, bikin dulu ini, ya. kemudian dicat apa enggak? Ada yang Prosesnya dikit, gimana? ada yang enggak. Berarti prosesnya dari kayu, Kayu ya pembentukan body, terus neck, kemudian cat. dicat. Oh, berarti setelah dicat baru pasang ini si spare partnya. Iya. Untuk kayu sekarang pakai kayu bahan apa? Kayu 3 bahan kalau sekarang. Alder, basswood sama mahoni. Alder, Basswood basswood, sama mahoni. sama mahoni. Iya. Kalau neck maple. Oh, kalau neck pasti maple, Iya, Kanadian ya. Kanadian. Iya. Nah, bahan-bahan ini bisa didapetin di Indonesia? Bisa, ada. Oh, ada. Ada. Kalau sekarang ya distributornya ya banyak. Oh, gitu. Ya, banyak sekali. Nggak kayak dulu. Nggak kayak dulu susah. Nah, kalau biasanya gitar-gitar yang udah punya merek-merek gitu ya, merek-merek besar di luar negeri, bahannya sama juga itu kayu? Sama. Yang tadi 3 itu? Atau Iya, ada bahan yang memang spesial? Ada white S. White S. White S ya. Itu ada di Indonesia? Ada. Ada di- Tapi harganya mahal? Sedang lah. Sedang? Yang mahal itu alder. Oh, jadi kalau grade-nya alder paling tinggi? Iya penting ya karena kayu Amerika kan itu. Oke, alder terus kemudian Basswood. basswood, kemudian White S. white S, kemudian baru Mahogany. mahoni. Oh, mahoni itu grade paling bawah lah bisa Paling- dibilang. Dari harganya. Ya dari harga. Tapi dari kualitas bisa paling atas. Kualitas suara. Oh, iya? Iya. Wow. Berarti sebentar. Berarti bahan kayu itu tidak bahan kayu udah paling bagus, tidak menjamin kualitas suara akan bagus. Ya, betul. Kayak salah satu gitar Amerika sampai sekarang ada yang dari dulu sampai sekarang pakainya mahogany. Mahogany itu. Iya. Wow. Padahal bahannya mah nggak terlalu mahal lah. Enggak. Kenapa bisa begitu, Bill? Karena mahogany kan kayu lokal. Oke. Terus? Jadi harganya ya rupiah. Enggak, tapi kenapa bisa menghasilkan suara yang bagus gitu? Padahal kayunya kayu biasa. Karena mahoni itu gimana ya kalau 3 musim ya, di panas, dingin, sedang. Itu nggak berubah. Oke. Kalau kayak jati, terus kamper kayak Ya. yang lain kan dari segi suara kurang bagus. Lagian kalau musim dingin ke panas kan berubah. Oh, jadi si Lentung gitu kayak gitu. Oh. Kalau ini agak bertahan lah. Oke. Kalau itu apa, Bill? Berarti yang tadi itu apa tadi yang pertama tuh? Alder. Alder. Suara alder kalau dibandingkan sama apa mahogany lebih bagus mahogany. Mahogany kalau pick up-nya humbucker. Oh, jadi saling berpengaruh Iya, saling antara berpengaruh. bahan kemudian spare part lah ya, saya bisa bilang. Ya, Itu akan mempengaruhi suara. mempengaruhi suara. Kalau cat enggak? Kalau cat enggak. Oh, enggak. Karena si skrup itu kan diemnya kan di kayu, Betul. getaran kan ke kayu, dari kayu ke
Heeh. Skrup itu terus lari ke bridge kan, Ya. terus ke naik ke kayu. Heeh. Itu pengaruhnya dari situ. Oh gitu. Kalau cat nggak pengaruh. Cat nggak pengaruh. Oke. Sip, sip. Tapi kalau neck mah udah pasti pakai maple. Maple. Ada yang pakai mahoni juga. Ada. Lebih bagus yang mana suaranya? Maple kalau Maple. universal sih. Universal. Maple sih. Jadi bodinya apapun, kalau ininya harus maple karena akan universal dengan si kayu yang ada di body. Oke. Oh, 2 minggu. Berarti bikin, pasang, tetetet. Ini dicat dulu, Cat. pasang semuanya, baru dites, Ya. tes suara, Ya, QC. QC. Oh, wow. Tapi kebanyakan sekarang yang order custom atau memang memang Custom kebanyakan. bikin stok berapa banyak terus masukin ke toko? Oh nggak bikin stok gitu. Oh, nggak bikin Jadi stok. perorangan aja langsung. Perorangan. Tapi kan kalau dibilang kan kalau punya stok masukin ke toko kan duit mungkin lebih bagus. Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Itu kalau ke toko lebih murah. Lebih murah. Kalau perorangan keinginan sendiri ya. Ya. Namanya pengen keinginan sendiri, customernya pengen puas, Ya. tempat seberapa aja dibayar. Tapi kondisi kayak gini lagi pandemi gini gimana? Pengaruh nggak? Kalau di gitar enggak. Di gitar nggak? Enggak. Karena orang kebanyakan PPKM kan di rumah. Otomatis pegang gitar jenuh. Ya. Oh. Gitar ada kekurangan otomatis kan pengen diservis. Oh. Datang ke sini gitu. Ya rame. Oke. Berarti kayunya yang tadi itu ya 3 macam. Kenapa nggak siapin yang tadi white apa? White S. Menurut saya kurang bagus, lagian peminatnya agak kurang. Oh, oke. Dari 3 kayu itu, yang paling banyak peminatnya yang mana? Yang basswood sama mahogany. Oh, basswood. Ya mungkin karena alder juga banyak yang minat gitu, cuman dari harga kan Oh, mahal. tinggi untuk kelas kita gitulah. Oke. Saya pengen tahu dong kisaran harga kalau pakai bahan kayu apa alder berapa? Kalau alder bahannya aja udah 1,5 juta. Bahannya toh. Bahannya toh. Oke. Kalau basswood itu bisa 300.000. Oke. Kalau mahogany 100.000. Gitu. 100.000. Iya. Karena kayu lokal sih. Oke. Kalau maple Kalau maple sama sama harganya. Dari untuk satu batang ini bisa 200.000 200.000. bahannya aja. Ya. Tapi ini import enggak? Kalau maple? Import. Kanadian. Kanadian. Karena kan setahu saya maple itu kan ada Kanadian, ada dari negara mana lagi kan? Memang yang paling bagus dari Kanadian. Ya, emang Kanada yang bagus. Kanada ya, karena dipakai juga buat apa? Buat papan skateboard. Nah itu. Ya, oke. Yang tadi apa alder Kayu Amerika ya. 1,5 juta. Anjir. Lumayan. Oke. Nih, ini jenis alder. Ini apa? Alder. Alders. Kalau ini Mahogany. lebih ringan gitu ya. Ringan. Kalau alder berat. Tapi memang warnanya coklat gini kalau mahogany. Iya, merah. Merah. Coklat kemerahan. Ini dia. Mahogany. Yang ini alders. Iya. Oh ya agak berat. Lebih putih lah ya. Iya. Mirip-mirip maple lah. Mirip-mirip ya. Tapi kalau proses waktu bikin kalau keras ini. Iya, keras ini. Kalau misalnya balik lagi ke pembuatan manual gitu ya. Iya, Lebih beneran. keras ini. Ajak gelut imanya. Ini gelut. Aslinya. Bill, main dong sedikit. Saya pengen lihat. Oh, siap. Hasil karya gitu. Ya, hasil karya lah. Sebentar. Ini kita bikinan sendiri. Ya. Ini pakai bahan kayu, Ini basswood, basswood, ini maple. ini maple, basswood sama maple. Oke. Yang edan atuh, bisa kedeng sakicep ya mah. 2 peting bisa mah. Ya.
Mantap, luar biasa. Bill, kan Ya. tadi udah dibikin ya, Ya. udah dibikin, udah dicet, terus di setting tuh ya suara. Ya. Nah, kalau di setting suara kamu perlu pakai lagi ada alat kayak misalnya ini apa Ya, namanya? cube. Cube. Ya, perlu cube juga. Perlu cube. Ya, tapi cube-nya langsung ada distorsinya, ada apa kayak fan chorus, delay gitu. Jadi Oh. jadi ada yang apa istilahnya tunernya lah buat tuner. Iya, iya, iya. Nah, terus apa cube? Ya, Cube kayak gini ada yang grade murah dong? ada Ada. Nah, kalau untuk ngetes ini kamu memang harus punya cube yang mahal. yang mahal karena kalau yang biasa karakter dari sini Hah? kebanyakan beda lah. Oh. Ini karakter sound seperti ini. Kalau universal ini kayak inilah Marshall. Marshall. Oke. Itu universal mau kemana aja karakternya gitu sama. Oh, gitu. Berarti nggak gampang itu ya? Enggak. Berarti kalau pabrik-pabrik besar gitu sama juga ngetes mah? Sama harus pakai yang istilah yang udah istilahnya lulus tes lah di dunia gitu. Oh. Salah satunya kan Marshall kan udah Iya. lulus tes gitu. Oh, jadi memang ini cube ini diperuntukkan untuk ngetes, Cek sound. cek sound. Cek sound. Oke. Liar Terus tapi sekarang masih ngeband? Ya? Masih. 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 Emang kondisi kayak gini kan udah nggak ada panggung lah ya? Iya. Yang nggak vakum juga pasti vakum karena PPKM ya. Nggak ada band proyekan sama band siapa gitu? Enggak ada. Nggak ada, cuman Mujizat aja. Mujizat. Oke. Tapi terakhir kapan manggung Mujizat? Mujizat terakhir panggung 2015. 2015. Tadi saya lihat ada beberapa trofi, ada penghargaan. Ini belakang ada bass gitaris ya? Bass gitaris tahun berapa nih ya? 2004 ini. 2004 ya. Oh, yang diselenggarakan sama Jarum Super Rock Festival. Bass gitaris ini udah mengalahkan berapa ratus gitaris? Ini seluruh Indonesia atau Seluruh Indonesia tuh 27 provinsi. 27 provinsi? Iya. Anjir. 27 provinsi. Berarti kalau 27 provinsi, 27 provinsi berarti kalau 27 provinsi berapa puluh ratus kota mungkin ya? Wah, Iya. nggak tahu lah, Betul. hitung wes sorangan aja. Ini bass gitaris berarti kan cuma satu orang dong? Satu orang. Wow. Mantap. Kalau proyekan sempet sih sama band kayak metal lah, metal. Ya. Sama Flatten sempet. Oh, sama Flatland. Oh, band underground lah. Bener gak? Kalau band-band besar gitu kayak misalnya apa gitu, Enggak. nggak ada. Nggak ada keinginan buat, Enggak ada keinginan. nggak ada. Enggak ada. Oh, oke, ya siapa tahu kan udah the best gitaris kan pasti banyak yang mungkin nawarin udahlah Iya. jadi gitar ini Ya paling edisional gitar lah. additional. Untuk rekaman. Oh ya? Iya. Untuk rekaman. Oh, jadi di belakang layar lah ya. Jadi ngisi-ngisi vokal apa? Ngisi-ngisi lagu anak kayak gitu Ya. ya. Seperti itulah. Oke, saya mau tanyain soal masalah bass gitaris. Iya. Itu kenapa bisa kepilih? Apakah memang Billy mempunyai skill yang berbeda sama gitaris yang lain atau biasanya penilaiannya seperti apa sih? Dari satu lick, terus dari karya ciptanya licknya, Lick itu apa? licknya dari teknik gitarnya gitu loh. Oh, yang tadi tuh. Teknik-teknik ya, Ah, itu. licknya seperti terus genre musiknya, Oke. terus jenis-jenis kayak antraksinya lah, seperti pakai dinamo atau pakai gaya-gaya apa gitu. Oh, gitu. Atau dilempar-lempar lah gitu. Oh, itu ada lah. Ada buat nilai nilainya tambahan gitu. lah ya. Nilai tambahannya terus dari enjoy membawakan lagunya. Oh. Waktu kita bermain melodi, waktu Ya. bawain interlude apa aja, Ya. kita kelihatan enjoy atau serius atau takut salah gitu. Oh. Nah itu jangan kelihatan sama juri. Gitu. Oh. Kita harus enjoy lah. Wow. Masih ingat nggak dulu mengalahkan berapa ratus orang? Lupa. Lupa kayaknya. Yang pasti 27 provinsi. Iya. Ini di Bandung apa di Jakarta? Ini untuk seleksi di Bandung, Hah? untuk finalnya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Berarti terbang Surabaya, terus live berarti langsung depan juri. Iya. Wow. Alhamdulillah. Masih ingat dulu jurinya siapa aja? Banyak. Jurinya ada Ben Sleo, Ian Antono. ya, Itu ketuanya Ian Antono. Ben Sleo ya, saya kenal. Ian Antono. Terus Yogi Suprayoga kalau nggak salah, Mel Sandi, Arul Power Metal, Hendrik Bumerang, John Paul Ipan Bumerang,
terus Raymond Power Metal, terus satu lagi siapa ya? Banyak banget jurinya. Ya? Banyak 9. BMX aja paling juga 5, ini 9. Iya. Oh yang karena tadi kategorinya itu banyak. Iya, banyak. Yang dinilai itu Iya, betul. atraksi panggung lah kayak gitulah. Gitu. Oh oke. Kalau gitaris apa idola siapa Bil? Gitaris idola di Indonesia paling cuma 2, Ed Sahrani sama Yan Antono kalau di Indonesia. Oke, kalau yang di luar? Yang di luar ya banyak. Tapi yang utamanya sih Ingwi aja. Ingwi Malam Master. ya. Ya, itu mah idola seluruh gitaris Iya, mungkin ya. betul, iya. Terus Untuk kenapa basic. idolanya Eet sama Yan Antono? Karena dulu waktu dia bermain, waktu saya masih kecil ya, Hmm. dia udah ada. Ya. Terus saya seneng rock. Yang rock cuma ada satu kan, Ya. God Bless aja. Ya, God bless. Jadi seneng gitu. Oh. Dari oke. situ ya seneng. Terus muncul lagi Ed Sahrani, Nah, Edane, ya suka juga gitu. sempet pernah main bareng? Sempet, Oh ya? Sempet Sama di dua-duanya itu? ya sempet. Di Ancol. Gimana kesannya? Kan idola kan pasti Hmm. kayak saya punya idola gitu. Wah, anjir, kayaknya kalau ketemu seneng gitu bisa bisa main bareng gitu. Iya. Seneng juga. Jadi pengalaman yang kalau di Indonesia itu pengalaman seperti itu susah didapat ya. Hmm. Bareng sama pemain-pemain artis-artis besar lah gitu. Iya. Susah didapat karena pesaingnya kan banyak sekali. Betul. Gitu. Karena bukan dilihat dari keahlian, tapi dilihatnya dari istilahnya apa ya, kalau di KKN lah, kebanyakan yang kenal main, Iya. Ini kan saya nggak kenal sama siapa-siapa, Iya, tapi oke. bisa main tuh bangga sekali saya. Itu karena dapat juara ini atau enggak? Iya, karena dapat. Oh, karena dapat terus diberi kesempatan lah Iya, gitu, main. untuk main. Iya. Bawain lagu lah gitu Iya, main. betul. Terus kesan-kesannya dari dua idola itu lihat Billy gimana? Saya senang, jadi sampai Yan Antono juga kalau udah beres saya main, dia tepuk tangan di atas kepala gitu. Oh ya? Iya, saya senang sekali gitu. Iya. Karena itu dari orang lain sih bilang Iya, saya nah, gitu. iya. Tadi Yan Antono ke tangan kayak gini setelah kamu beres gitu. Oh. Itu saya senang, mulai Iya. semangat. Nah, di Iya. situ semangatnya gitu. Oh, diberi satu apresiasi yang tinggi lah ya sama idola. Nah, betul. Wow. Kalau dari Bang Ed Sahrani paling setelah main besok-besoknya, Bil, kamu pakai equip apa gitu aja gitu. Oh. Saya pakai equip ini aja. Oh, masa sih gitu. Jadi Oh. dia senang dari karakter sound saya gitu. Oke. Dan sesuatu yang mungkin asing lah buat di telinga dia mungkin ya. Betul. Makanya dia tanya pakai apa? Tadi tuh? Pakai equip apa Pakai gitu. equipment apa aja. Pakai efek istilahnya. Ya. Kesan efek apa. Jadi menurut dia mah sesuatu yang amazing lah ya. Nah, gitu. Karena memang efeknya ya mungkin biasa mungkin bisa Iya, dibilang. betul. Oh, oke. Karena kan pengaruh ya kalau efeknya bagus main suara juga akan Iya. suara yang dihasilkan jauh lebih Iya. baik. Bill, balik lagi ke masalah tadi produksi ya. Ya. Pernah nggak ada artis besar gitu, gitaris maksud saya, yang pesan sama Billy? Oh, enggak, Belum? Kalau saya nggak ngehubungin artis-artis sih. Enggak. Lebih senang yang biasalah gitu. Oh, yang memang mereka suka dengan main gitar, merintis lah. Ya gitu. Oh. Saya lebih senangnya gitu. Nggak ada maksud saya nggak ada keinginan bikin terus kasih buat ke idola gitu? Enggak. Nggak. Oh, belum pede atau memang nggak aja? Enggak aja. Nggak aja. Enggak. Oke, mantap. Nah, Bill, dari 2000 tadi 2004 berdiri ya? 2004 ya. 2004 berdiri. Kesan yang paling mendalam, maksudnya pada saat Billy bikin itu apa? Misalnya ada, wah dia kebetulan orang saya lama atau wah iya musuh orang ini tiba-tiba pesan gitar. Ada nggak punya kesan kayak gitu? Pada saat dapat terima orderan? Tentang musuh belum ya. Ada. Ya siapa tahu gitu kan Teman ada lama lah paling. teman-teman lama. Teman lama menghubungin lagi. Kayak seperti tadi lah, tadi belum kejadian itu teman lama, udah lama gak ketemu, pas ketemu langsung pesan gitar kan. Oh, sesuatu itu. yang Sesuatu yang kejutan kaget ya? lah, kejutan. Kaget. Loh, Oh. langsung pesen gitu. Atau nggak pernah ada orang yang pesen nggak bisa main gitar tapi pesen gitu? Ada Ada? untuk koleksi gitu. Oh, ada juga. Terus untuk yang kayak clothing apa sih, distro gitu ada Oh, buat display. buat display. Oh.
Bill, ini di belakang saya ini kan banyak nih gitar. Ini bikinan Billy semua. Ya, Terus kalau yang ini, itu kembar siam, yang bersiam. Ya. Itu apa bedanya sama gitar yang Double neck. cuma Itu yang up down sama yang enggak. up? Ini up down, ini up down. Sama yang langsung nempel di body gitu. Oh. Itu kan ada bolong sama Iya, yang iya, enggak. iya. Gitu. Oh, suaranya juga akan berbeda. Berbeda. Karena saya ya pernah lah lihat gitu ya di TV-TV gitu ya, ada gitaris yang dua Iya, gitu, dua. Kalau di Bali ada Dewa Bujana ya. Oh, Dewa Bujana. Nah, itu dua itu memang sulit atau gimana? Enggak, jadi untuk dua fungsi. Dua fungsi. Kebanyakan yang bawah untuk HUD-nya istilah distorsi gitu. Hah? Kalau yang atasnya kebanyakan pakai yang clean gitu. Karakter suaranya lebih ke akustik gitu. Itu biasanya mereka memang solo gitar atau ada juga grup band yang pakai gitar. Non tadi teh kembar siam apa double neck? Double neck kebanyakan sih untuk solo sih. Solo gitar. Untuk solo gitar Jadi kebanyakan. untuk menghasilkan suara yang bervariasi lah. Iya, tapi ada juga yang untuk lagu ada juga. Oh, ada juga. Tapi nggak banyak gitu. Oke, terus ini ada yang bentuknya kayak gini, Bill ya. Kalau ini kan bentuk standar ya. Itu akan mempengaruhi suara nggak? Enggak. Dari bentuk bodi? Enggak. Cuman berubah dari segi waktu kita dipakai. Oh, cuman ini mah cuman sebagai kayak ya display lah, displaynya display. menarik lah, dibikin beda gitu. Iya. Tapi hasil mah tidak mempengaruhi. Iya. Kalau gitar kan ada yang posisi di atas, ada yang posisi di bawah kan. Nah, kalau ini lebih enak posisi di bawah. Yang ini. Iya. Oh, kayak metal-metal lah. Nah, itu. Oh, gitu. Oh, jadi bentuk itu memposisikan si gitaris. Ya, Enaknya main di mana gitu. Iya. Oke. Terus Ari, ini yang ada bolongan cuman Kalau buat ini ditenteng? ori, ini ori. Oh, ini ori. Ini ori. Tapi kenapa dibikin ada bolong gitu? Biar Itu bisa dari diteng-teng sananya, aja. Kayaknya buat diteng-teng kayaknya. Oke. Teng-teng kayaknya. Kalau itu ori buatan Jepang itu semuanya. Saya pikir koper aja yang bisa diteng-teng, gitar juga bisa diteng-teng ini. Terus kan ada Bill yang saya tahu kan ada berapa? 6 string ya? Iya. 6 string, terus ada yang lebih? Ada yang 7 string, ada yang 8 string. Paling banyak berapa? 12. 12? Iya. 12. Untuk standar gitar ya. Ada juga yang 32, ada juga. Tapi saya nggak tahu apa gimana fungsinya di mainannya seperti apa, ya nggak tahu. Kalau yang normal 6? 6, normal standar itu 6. Standar tuh 6? 6. Oke. 8 juga tapi ada? Ada 8. Oke. Pernah dapat orderan yang kayak gitu? 8 malah. 8? 12 belum. 8. Cuman yang, tapi nggak ada perbedaan kan? Atau ada? Ada perbedaan. Jadi perbedaannya dari ini low. Nah itu low. Jadi dari senar ke-1 sampai senar 8 sampai 12 itu low, itu kan ke atasnya low. Oh, si suaranya? Suaranya low itu aja. Makin pelan lah gitu? Nah, makin ngambil low, longgar lah gitu. Oke. Kendor suaranya itu. Sip. Mantap. Noisemaker. Mungkin noisemaker juga mau pesen nih satu buat display. Noisemaker. Gitar. Billy. Yep. Thank you nih infonya. Siap. Ya. Tapi mungkin bisa sampaikan nih buat noisemaker, buat yang baru mau mulai main gitar gitu. Apa aja sih tips yang apa ya? Yang mudah lah gitu. Apakah memang kalau kamu mau main gitar harus beli yang mahal atau apa aja sih yang harus dimulai? Tips saya kalau untuk gitaris pemula gitu ya, jangan melihat orang lain gitarnya bagus atau enggak. Yang penting kita bunyinya normal, mau buatan manapun juga sama. Untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Iya. Kalau untuk bertanding sedunia baru harus yang bagus. Kalau untuk pembelajaran yang biasa juga bisa. Toh saya juga dari dulu dari yang biasa sampai yang ori sama aja main gitarnya gitu-gitu aja gitu. Jadi sama aja untuk pembelajaran itu sama. Untuk gitar yang bagus atau enggak sama. Terus berarti yang pasti harus punya gitar dong. Iya. Terus apalagi yang harus dimiliki untuk pemula? Untuk pemula ya efek nggak usah. Nggak usah. Berarti apa dong? Ini aja bermain ini aja dulu, normal manual gitu. Oh, jadi tanpa ada suara yang tadi keluar tuh? Sini ya, tanpa. Oh, jadi pakai akustik juga bisa. Oh, pakai akustik juga bisa. Jangan sampai ngelihat orang lain yang mahal-mahal pengen jago seperti itu. Ya. Walaupun baru belajar pengen langsung jago pakai gitar, nggak mungkin bisa langsung jago gitu. Otomatis ada pembelajaran. Jadi dari yang nggak enak sampai yang enak nanti
si player itu bisa membandingkan. Oh, proses lah semua juga ya, ada proses jadi, ya. Jangan ngelihat orang lain, jadi kita pembelajaran pakai gitar apa aja bisa jadi. Oke. Yang penting mah konsisten. Konsisten Kalau memang aja. mau belajar aja Ya, gitu. tekad yang kuat, Ya. semangat. Ya. Masalah gitar mau gitar murah, gitar mahal gas aja. Ya betul. Gitu. Kalau kita udah suka ya, udah tahu plus minusnya, tinggal baru naik ke. Betul. Oke, Billy, terima kasih ya buat podcastnya sama informasinya hari ini gitu. Nah, buat noisemaker yang mau order nih bisa langsung hubungi ke Instagram. Instagram ada Instagram H2Rock. H2Rock. Ya, sama Billy Mujizat aja bisa. Oke, lah, nanti lewat Billy Mujizat. ada di bawah sini ya Instagramnya Billy sama H2Rock. Ya. H2Rock. Oke, jadi H2Rock. buat noisemaker yang mau punya gitar dengan harga terjangkau, kualitas maknyos, nah, bisa langsung order sesuai dengan keinginan kalian, mau bentuknya bulat, meureun atau gimana lah, ya silakan diskusikan sama ahlinya gitu, jangan diskusi sama saya gitu. Dan saya mah teu bisa, urang mah bisana cuap-cuap unggul. Oke, Billy, Oke, siap. terima kasih ya. Oke. Sukses buat bisnisnya, Siap. ya. Amin. Semoga makin berkembang, Amin. ya. Ya. Dan doa yang terbaik lah buat usahanya Billy. Siap. Amin. Oke, buat noisemaker tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya Yopi. Saya Billy. Keep talking the noise, stay safe and peace.